Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas A619 yang beranggotakan saya sendiri Sita Maharani NPM 226. Saya Eliasi Roena Firdaus NPM 227. Saya Butsainah Rifa Asdiawati NPM 229. Nama saya Alfa Nadia Prasetyo NPM 232. Tuna majemuk adalah anak yang menyandang kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, sehingga mengalami masalah-masalah jasmani, mental, atau emosional yang sangat berat. Oleh karena itu, membutuhkan pelayanan pendidikan, psikologik, medik, sosial, vokasional, melebihi pelayanan yang sudah tersedia bagi anak berkelainan tunggal agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin untuk dapat berpartisipasi dan berguna dalam masyarakat. Macam-macam tuna majemuk antara lain: yang pertama, tunanetra tunawicara; yang kedua, tunanetra tunarungu; yang ketiga, tunanetra tunadaksa; yang keempat, tunanetra tunagrahita; dan yang kelima, tunanetra tunalaras. Penyebab tuna majemuk atau tuna ganda. Anak tuna majemuk atau tuna ganda disebabkan oleh faktor yang variatif yang dapat terjadi pada saat sebelum kelainan, saat kelainan, atau setelah kelainan. Adapun penyebabnya antara lain, yang pertama adalah faktor prenatal. Faktor prenatal ini ketidaknormalan kromosom, komplikasi-komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan RH, infeksi pada ibu, kekurangan gizi ibu yang sedang mengandung, serta terlalu banyak mengkonsumsi obat dan alkohol. Kedua adalah faktor natal. Faktor natal ini kelahiran prematur, kekurangan oksigen, serta pada saat kelahiran terjadi luka terhadap otak. Ketiga adalah faktor eksternal. Dalam perkembangan hidupnya, kepala mengalami kecelakaan kendaraan, keracunan, jatuh, mendapatkan pukulan atau siksaan. Keempat adalah nutrisi yang salah. Anak tidak dirawat dengan baik, keracunan makanan atau penyakit tertentu yang sama sehingga dapat berpengaruh terhadap otak. Kebutuhan khusus anak dengan kelainan majemuk. Yang pertama, layanan pendidikan khusus. Secara legalitas, anak yang membutuhkan pendidikan khusus atau anak berkebutuhan pendidikan khusus terlihat jelas. Pendidikan khusus tidak harus ada di sekolah khusus atau sekolah luar biasa, tetapi bisa juga berlangsung di sekolah reguler, sekolah khusus atau sekolah luar biasa, di rumah sakit, dan sebagainya. Perbedaan pendidikan biasa dengan pendidikan khusus bisa dilihat dari kelas atau tempat berlangsungnya proses pembelajaran, serta dari program pembelajarannya dan dari layanan pembelajarannya. Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus, maka ada 3 kelompok ABPK. Yang pertama, ABPK dalam kelas khusus. Bila ABPK membutuhkan kelas khusus, pasti di dalamnya butuh program khusus dan pasti membutuhkan layanan khusus dan juga memerlukan guru khusus untuk melaksanakan rancangan pembelajarannya. Yang kedua, ABPK dalam program khusus. Bila ABPK membutuhkan program khusus, pasti ia butuh layanan khusus dan di kelas bersama dengan anak lain yang tidak memiliki problem atau kelainan. Kendali pembelajaran ada di tangan guru kelas reguler. Yang ketiga, ABPK dalam layanan khusus. Layanan khusus yang dibutuhkan hanya mengarahkan kepada di mana posisi penempatan anak di kelas serta bagaimana media dan alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk keperluan pendidikan, ABPK dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu 1. Masalah dalam sensori motor. Ada 3 jenis kelainan yang termasuk masalah dalam sensori motor. 1. Kelainan pendengaran atau tunarungu.
Yang kedua, kelainan penglihatan atau tunanetra. Yang ketiga, kelainan fisik atau tunadaksa. Untuk yang kedua, masalah dalam belajar dan tingkah laku. Kelompok anak luar biasa yang mengalami problem dalam belajar. 1. Keterbelakangan mental atau tunagrahita. 2. Kesulitan belajar khusus. 3. Anak nakal atau tunalaras. 4. Anak berbakat. Dan 5. Anak autis. Ciri-ciri tuna majemuk. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Memiliki kelainan lebih dari satu macam, dapat memiliki kelainan 3-4 macam. Gangguan yang kerap dialami adalah motorik, fungsi sensoris, fungsi metabolisme, fungsi pernafasan, dan sebagainya. 2. Ciri-ciri kognitif. Gangguan yang dialami dalam kemampuan intelektual, emosional, dan sosial, seperti hiperaktif, mudah depresi, cemas, dan self-centered. Seringkali gagal dalam kemampuan menulis dan membaca, serta sulit mengenali bentuk, warna, dan objek-objek lain. 3. Ciri-ciri sosial. Mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan keseharian, seperti rasa rendah diri, isolatif, kurang percaya diri, dan hambatan dalam interaksi sosial. Tetapi sebagian dari mereka masih dapat bergaul dengan lingkungan sosial. Tetapi bagi penyandang ketunaan sangat berat, kemampuan bergaul dan berkomunikasi sangat minim. Mereka memiliki hambatan tingkah laku adaptif. Terkadang tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan keadaan. Yang keempat, ciri-ciri kemampuan bahasa. Perkembangan kemampuan berbicara dan berbahasa mereka sangat lambat. Mereka berbicara beberapa kata saja. Mereka juga sulit berbicara dengan jelas. Bahkan mereka seperti berbicara tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan konteks. Kemampuan berbicara mereka sangat terbatas. Dalam mengajarkan kemandirian anak sendiri, selain komunikasi menjadi sangat penting dalam menyampaikan pesan dan menjadi bagian dari proses pembelajaran penting actively of daily living, beberapa model komunikasi dari Dave Lines antara lain model komunikasi pada tunaganda, yaitu 1. Penggunaan sistem pendengaran berbicara dengan jelas melalui bantuan alat bantu dengar atau sight, misalnya menulis dengan cetak besar. 2. Tanda tactile berupa penggunaan bahasa isyarat atau alfabet manual seperti alfabet manual Amerika, yang juga dikenal dengan penggunaan dua tangan dengan tactile atau modifikasi visual. Yang ketiga, interpreting service. Lalu yang keempat, menggunakan perangkat komunikasi sebagai telatouch, sebuah tulisan braille manual. Yang kelima, membaca braille. Yang keenam, large print reading. Dan yang ketujuh yaitu kartu komunikasi tactile.